Assalamualaikum teman, kita sambung lagi untuk yang ketiga. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk yang ketiga ini adalah power amplifier. Sebagaimana yang kita tahu, kalau sebenarnya untuk power amplifier itu dia hanya bertugas untuk memperkeras. Cuma harus ada harmonisasi atau intinya biar berimbang dengan speakernya. Misal ini kalau ini dua speaker dengan di paralel plus min. Nah gini, ini plus ini min. Jadi plusnya hubungan dengan plus, minusnya dengan minus. Kalau ini satu speaker, misal satu speaker 1500 watt dan ini juga 1500 watt di 8 ohm ini juga, maka totalnya menjadi 3000 watt di 4 ohm. Nah, setelah ketemu nilai ini, maka kita harus bisa menentukan, oh saya harus pakai power ini gitu. Jadi kalau saya lebih suka main aman saja, karena sound system hobi ya, tapi hobi yang harus dibayar, jangan hobi yang menghancurkan. Jadi setelah event harus bisa ngumpulin uang, bisa untuk maintenance atau juga untuk keperluan keluarga. Kembali kali ini 3000 watt 4 ohm, maka powernya harus 3000 watt minimal. Kalau saya maksimal itu sampai 25%. 25% dari 1000 kan 25. 250 kali 3 750, berarti 3750 watt. Ini minimal, ini maksimal. Kalau saya gitu. Karena apa? Karena kembali lagi bermain di titik aman. Terus kalau untuk data ini semua ada. Jadi ada data, ada di bawaan. Kalau beli speaker atau beli power mesti ada kertas. Dan di situ ada, misal power ini keluar sekian watt di 8 ohm, sekian watt di 4 ohm. Barengan terus ada 2 ohm keluar sekian watt, atau yang tidak recommended di 2 ohm juga ada. Ini berlaku mulai sub sampai high sama. Jadi kalau misal Twitternya cuma wattnya 50 watt di 8 ohm, terus kalau powernya
100 watt 100 kok 1000 100 watt di 4 ohm berarti ini nanti 2 tapi di paralel. Nah, ini minimal ini sama gini atau punya toleransi 25%. Itu jauh lebih aman. Jadi sub juga gitu, high juga gitu, low juga gitu, midnya juga gitu. Itu untuk perhitungan antara watt speaker ya, watt speaker dengan watt power. Satu itu. Sedangkan power class apa yang mau dipakai silahkan. Teman-teman biasanya punya angen-angen atau punya kesukaan sendiri-sendiri. Jadi, saya suka kalau yang kelas AB, saya suka kalau kelas TD efisien, saya suka yang kelas H, silahkan. Terus kemarin sempat ada yang tanya kalau speaker tidak ada data sheet-nya, speaker bodong atau speaker polos gimana, Mbak? Ya harus dianalisis dulu. Jadi kalau speakernya polosan, tidak ada aktenya, tidak punya KTP, harus dianalisis dulu. Tapi kalau speakernya tidak polosan biasanya mesti ada. Speaker ini respon sekian sampai sekian. Nah, menyangkut power juga begitu. Bagaimana powernya Om Bro? Ya harus dicek dulu. Walaupun ini nggak secara detail ya, nggak secara detail. Dalam arti sebenarnya kalau bikin data atau yang seharusnya sangat rumit, tapi kita pakai yang paling gampang. Dan mungkin kalau teman-teman yang profesional yang lihat video ini nggak gitu, itu terlalu simpel, harus gini ya. Memang cuman ini berpikiran ala ngawur aja, yang simpel-simpel aja sehingga nanti penerapan aja mudah dipahami. Anggap ini power channel A, ini outputnya channel A, ini B. Input sini ini biasanya ada yang memang asli punya SIN generator atau ada yang punya cuma connect ke HP, bisa juga. Di HP download signal generator di Play Store banyak. Jadi dari HP masuk ke input power, output powernya plus ini min, terhubung ke beban bayangan, itu bukan speaker, namanya damilut. Bentuknya biasanya panjang gini, connect ini. Nah, damilut itu punya satuan ohm. Kalau memang kita ingin sistemnya nanti bekerja di 4 ohm, biasanya kalau saya juga minta 4 ohm. Jadi ini yang minta yang damilutnya itu yang 4 ohm. 4 ohm. Terus ini juga dikonek di AVO digital, AC volt, avometer. Ini juga dikasih tang ampere.
Tang ampere. Nah, masih ada satu lagi ke osiloskop. Ini memang jarang yang punya, cuma mesti ada lah. Kalau di Blitar sih, di kawasan Blitar Kota sampai ke Samben, kalau cari mungkin 3 masih ada. Jadi dikasihin generator, di play, kecil dulu aja. Nanti di sini akan menunjukkan sinusnya. Ada sinusnya. Tang ampere menunjukkan berapa ampere, tegangannya keluar berapa. Nah, dari HP ini nanti diperkeras sampai sinyalnya cacat sedikit, terus dikecilkan lagi. Jadi benar-benar power ini bekerja maksimal. Biasanya kalau sudah klip ini cacat sinusnya. Begitu ini sinus ini sudah kembali nggak cacat, nanti dari cacat kurangi sedikit. Cek inputnya, kalau ombro usahakan juga dikasih indikator klip atau bisa display apa gitu bisa. Yang penting menunjukkan bahwa kalau sudah level ini sampai segini, LED ini nyala, berarti powernya sudah kerja maksimal, sudah klip. Nah, ada pertanda gitu, ada indikator. Entah klip atau display apa, terserah. Begitu ini sudah distorsi atau cacat, dikurangi sedikit. Nah, tang ampere menunjukkan berapa ampere. Sedangkan tegangannya ini berapa volt. Berapa volt. Berapa ampere, berapa volt dikalikan nanti ketemu. Itu hanya untuk sistem ngecek yang ala-ala ngawur aja, hanya sebagai acuan saja. Misal ampernya keluar 10 ampere, terus tegangannya di voltmeter nih misal keluar 30 volt AC. Berarti 30 kali 10, 300 watt. Ini ngacak saja, sekedar untuk acuan, juga untuk akurasi indikator di input. Jadi nanti semua power akhirnya nanti tahu. Begitu dibuka LED-nya, klipnya nyala, lap. Loh, oh iya sih sudah cacat, dikurangi sedikit. Begitu LED inputnya yang klip sudah mati, ini juga sinusnya kembali normal. Itu harus tahu akurasi itu. Jadi nanti kalau waktu kita mau keber, tancap gas, yakin bahwa ini belum ini, itu udah yakin gitu. Oh ini harus tak tambah berani nih, genjot lagi. Tapi bukan berarti lah sudah klipnya sudah nyala, menteleng, sudah melolok gitu tetap ditancap, hangus speakernya. Kalau nggak speaker yang hangus, ya powernya yang meledak. Itu untuk yang power ombro. Kalau yang Cinaan atau pabrikan pasti sudah ada datasheetnya, tinggal baca. Jadi intinya gini, dengan banyak orang bicara di belakang merek, itu ini jelek speaker custom ini. Bukan berarti speaker custom dan power ombro dibakar ya. Kasihan, uangnya dulu juga banyak ngumpulin. Jadi sebenarnya dengan sistem ngawur ini masih bisa dimanfaatkan. Cuma penerapannya yang harus tahu. Oh, powerku ini, rakitanku yang ini cuma clear sekian watt, atau tak ngangkat middle aja. Oh, ini yang ternyata lebih gede, ini untuk sub, ini untuk low. Speakernya juga gitu. Oh, ini walaupun 15 ternyata responnya terlalu rendah, dipakai low nggak cocok, ya harus geser-geser. Sehingga nanti benar-benar gimana ya,
benar-benar bisa maksimal kinerja dari masing-masing speaker. Speaker sudah, box sudah, power sudah, tinggal satu, tapi tidak perlu dibahas rinci karena satu hal yang penting lagi, satu alat lagi, yaitu crossover. Kalau nama sistem ngawur hanya untuk jenangan atau untuk miniatur, crossovernya manual saja. Jadi harganya nggak mahal, paling 2 jutaan nggak nyampe. Nah, yang paling baku dengan ini barang sekedar istilahnya enggak barang mahal. Kalau saya bilang ini pondasi atau sistem harus tepat posisinya, karena barang yang bagus pun kalau nanti setupnya acak-acakan, acak-adul, tidak akan bisa performa dengan bagus. Eman barangnya apik dirungokne iki barang apik kok soalnya mek kaya ngene. Mending ombro semua, ternyata setelah diplay, wah ini ombro. Speakernya juga kelas murah, tapi hasilnya audionya kok bisa clarity, bisa detail, hantamannya kuat. Nah, itulah yang saya inginkan. Jadi teman-teman nanti berangkat dari yang mungkin masih pemula tapi nggak terjerumus hingga beli ini nggak cocok, geser, beli lagi nggak cocok, geser. Terlalu banyak yang terbuang. Eksperimen boleh. Saya pingin bikin box radiator, saya pingin box planar, saya pingin box LA. Cuma kalau saya pribadi mending pinjam untuk diadu daripada bikin sendiri terus dicoba bikin 8, bikin 4 ternyata nggak cocok dengan angan-angan terus nganggur. Itu kawan, insya Allah nanti kedepannya kita nunggu waktu sama temen dulu untuk angkat subwoofer. Akan saya kasih contoh nanti, jadi melihat speaker dengan melihat frekuensi responnya, masuk box, terus dengan ngetes powernya ini keluar sekian, terus untuk ini, terus speaker belum masuk box responnya seperti ini, setelah masuk box seperti ini, sesuai target pendak sampai bunyi. Kita usahakan nanti segera terwujud dan doakan nggak sampai lebaran sudah jadi videonya. Untuk yang praktek itu mungkin butuh 1 hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya nggak janji sebelum lebaran mesti jadi, tapi tak usahakan. Jadi nanti lebaran saya nggak punya hutang. Bagi yang pemula, selamat membayangkan. Mudah-mudahan nggak gagal fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.